Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Amin. Kali ini kita akan bahas pilihan ganda yang sudah kita kerjakan kemarin di hari Senin. Nomor 1 kita akan baca. Yang pertama adalah berikut termasuk syarat sujud syukur. Ini ada di LKS halaman 40 ya, sama 41. Berikut adalah termasuk syarat sujud syukur adalah A. Dikerjakan dengan berjamaah, dilakukan di dalam sholat, dilakukan di luar sholat, dia menghadap kemana saja. Nah, kalau syarat sujud syukur itu adalah C jawabannya, dilakukan di luar sholat. Jadi tidak ada sholat sujud syukur itu secara berjamaah itu nggak ada, pasti sendiri-sendiri ya. Terus dilaksanakan di dalam sholat juga tidak ada, itu adanya sujud sahwi kalau itu ya. Nah, ini dilakukan di luar sholat, betul, menghadap ke mana saja nggak boleh, harus ke kiblat. Walaupun kita lagi di lapangan bola atau dimanapun, kalau niat sujud syukur ya hadapnya tetap arah kiblat. Jadi jawabannya C yang nomor 1. Nomor 2, sujud syukur dapat dilakukan di tempat kejadian, rumah sendiri, masjid, di mana saja asal suci. Kalau di mana kita bisa mengerjakan sujud syukur? Ya, di mana saja. Tempat kejadian di mana saja, rumah sendiri juga di mana saja, masjid juga di mana saja. Jadi jawabannya D, asalkan suci. Ya intinya itu. Yang kita nggak boleh, walaupun misalnya di tempat yang di masjid, cuman abis ada yang ngompol atau ada yang lagi bersih-bersih, itu nggak bisa. Tempatnya diboleh di mana aja, yang penting suci. Ya, kriteria suci kita bahas di materi Toharoh. Terus nomor 3, sujud yang dilakukan seseorang sebagai rasa syukur kepada Allah. Jelas, sujud syukur ya, jelas, nggak usah dibahas ini mah. Nomor 4, sujud syukur merupakan wujud rasa titik-titik kepada Allah. Kita syukur sebagai tanda apa? Terima kasih. Jelas ya, bukan ragu, bukan tunduk, bukan taat. Beda. Kalau taat itu ketika sholat wajib, tunduk juga ketika sholat wajib. Tapi kalau sujud syukur itu karena rasa terima kasih kita diberikan anugerah atau sesuatu pun dari Allah. 5, sujud syukur diakhiri dengan gerakan salam. Masa berdiri, A berdiri, B salam, C takbiratul ihram, D berpindah tempat. Ya salam ya, namanya sujud. Setelah sujud kita bangun terus kita salam. Terus nomor berapa ini? Nah, ketika sujud syukur doanya sudah hafal ya. Saja subhanalladzi walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini tata cara sujud syukur dan bacaannya ketika kita sujud syukur. Terus nomor 6, ketika melakukan sujud syukur kita disunahkan mengucapkan lafal istighfar, tahmid, tasbih, takbir. Apa yang kita ucapkan ketika kita sujud syukur? Jadi saat melakukan sujud syukur kita disunahkan membaca lafal alhamdulillah. Syukur kan alhamdulillah, masa Allahu Akbar? Nggak nyambung kan? Syukur kita diberikan kemudahan, atau besok nih kalian mendapatkan paket atau mendapatkan kartu perdana simpati dari sekolah atau dari pemerintah. Sujud syukur, dapat bantuan pulsa, dapat bantuan kuota, sujud syukur boleh. Jadi jawabannya adalah tahmid alhamdulillah. Nomor 7, perhatikan bacaan berikut. Sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu biqaulihi wa quwwati. Adalah dilafalkan dalam sujud tilawah, betul. Ketika kita mendengar lantunan ayat-ayat sajadah atau membaca ayatnya, maka kita sujud, namanya sujud tilawah. Ini membacanya yang tadi, sajadah wajhihi lilladzi dan seterusnya. Terus nomor 8, sujud tilawah diawali dengan bacaan ta'awud, takbir, tahmid, tasbih. Ta'awudzu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan ya? Takbir Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah, atau tasbih subhanallah, which one? Ya, takbir betul ya.
kita mengawali sujud tilawah dengan membaca takbir Allahu Akbar, sujud, terus baca doanya itu tadi. Nomor 9, hukum melakukan sujud tilawah adalah wajib, mubah, sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad. Ya, hukumnya sunnah muakkad, sunnah tapi yang dikuatkan, sebaiknya dikerjakan ya. Kalau kita mengajar apa? Menjumpai ayat-ayat yang ada hubungannya dengan sujud, hamim sajadah atau ayat yang lain banyak. 10. Jika seseorang mendengar bacaan ayat sajadah kemudian ia sujud, maka setan akan hangus terbakar, berteriak memanggil kawan-kawannya, tertawa terbahak-bahak, atau setan lari meninggalkan sambil menangis. Apa ya? Pembahasannya, apabila seorang mendengar bacaan ayat sajadah terus dia sujud, maka setan lari sambil menangis. Sama seperti kalau setan menggoda manusia dan terdengar suara adzan, itu juga setan langsung lari terbirit-birit, maaf ngomong sampai terkentut-kentut, nangis-nangis dia mendengar suara adzan. Tapi ketika adzan sudah pergi, balik lagi dia. Ini pas lagi dengar adzan, lagi main game nih, lagi main game kan, lagi ada nih, kayaknya berhenti dulu, TV dikecilin ya kan, itu setannya pergi. Ketika adzan berhenti, kencengin lagi TV-nya, lanjut lagi main gamenya. Itu kalian, itu sama kayak gitu. 11. Sujud tilawah dilakukan jika kita membaca atau mendengar kabar kematian, kabar gembira, istighfar, atau ayat sajadah. Jelas ayat sajadah. 12. Sujud tilawah secara bahasa berarti sujud karena nikmat, bacaan, musibah, keberhasilan. Tilawah itu bacaan bahasa Arab ya. Tilawati, membaca. Berikut yang termasuk syarat melakukan sujud tilawah adalah menghadap kiblat, menunaikan haji, melakukan wukuf, berwudu. Jelas ya, menghadap kiblat. Nggak harus haji, nggak harus wukuf, nggak harus wudu, tapi kalau sudah itu langsung tilawah. Menghadap kiblat tapi ya. 14. Aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Kalimat tersebut adalah terjemahan doa dalam sujud, sahwi, syukur, sunnah, tilawah. Yang sajadah, wajihi, dan seterusnya jadi apa? Sujud tilawah ketika mendengar bacaan ayat sujud. Nomor 15. Berikut yang termasuk rukun sujud tilawah adalah suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, takbiratul ihram. Yang termasuk rukun apa? Takbiratul ihram. Ya, jadi Allahu Akbar, sujud, terus membaca tadi doanya itu, sajadah, wajih, dan seterusnya, salam. Gitu ya. Terus 16. Jika seseorang siswa melakukan kesalahan dengan guru, ayo masih salah-salah sama guru-guru nih yang gangguin tugas, yang telat-telat tugas, ia harus segera melupakannya, minta maaf, bertaubat, keluar dari sekolah. Frontal banget ya. Iya, pertama minta maaf dulu. Ingat Pak sudah pernah ngajar dulu 3 kata ajaib, masih ingat nggak? Pertama, permisi, minta maaf, udah lupa, terima kasih. Permisi, minta maaf, dan terima kasih, ini kata ajaib yang pokoknya keren ya kalau kalian lakuin ya. Tuh, minta maaf, terus bertobat, habis itu nggak mau ngulangin lagi, tugas kerjakan langsung ya. Terus nomor 17, apabila dalam salat berjamaah imam tidak melakukan sujud tilawah walaupun dia membaca surat tilawah, maka makmum boleh sujud tilawah, bebas sujud tilawah, harus sujud tilawah, atau tidak boleh sujud tilawah. Nih, dia lagi baca surat sajadah nih, misalnya baca hamim sajadah, cuman dia nggak sujud, dia ngelanjutin bacaannya. Sebagai makmum gimana? Jawabannya tidak boleh melakukannya karena kita ngikutin imam. Kalau imamnya sujud, kita ikut sujud. Kalau enggak ya nggak usah, ya kan? Kayak gitu. 18. Jika seseorang lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, maka ia harus melakukan sujud, tilawah, syukur, sahwi, sunnah. Tilawah itu mendengar bacaan, syukur tuh karena kita syukur, sahwi karena kita lupa dalam rukun-rukun sholat.
gerakannya, jumlah rakaat, mungkin bacaan juga. Jadi sujud sahwi. Nomor 19, sujud yang dilaksanakan khusus di dalam salat adalah sujud sunnah, syukur, tilawah atau sahwi yang dilaksanakan ketika sholat. Kalau sunnah nggak ada sujud sunnah. Sujud syukur di luar sholat. Sujud tilawah kita nggak mendengar bacaan sholat, bacaan ayat-ayat sujud. Berarti jawabannya sujud sahwi. Ketika kita meninggalkan rukun atau lupa, misalnya kayak gitu. 20, jika kita lupa melakukan gerakan tasyahud awal dalam salat isya, maka kita harus melakukan sujud tahajud, sujud syukur, sujud sahwi atau sujud tilawah. Sujud sahwi, ya kan, sujud sahwi. 21, membaca kunut dalam salat subuh termasuk pembatal syarat sah, sunnah, rukun. Kunut itu sunnah, dikerjakan boleh dapat pahala, enggak dikerjakan juga enggak apa-apa, bukan jadi batal juga, bukan syarat sah juga, bukan rukun juga, tapi dia sunnah, boleh ada tergantung ya di tempat masing-masing. Ada yang masjid tertentu ketika subuh ada kunutnya, ada masjid yang lain ketika subuh yang enggak ada kunutnya, enggak apa-apa juga. Yang salah itu kalau enggak mengerjakan sholat subuh. Yang sering malam-malam tuh mabar-mabar sampai lupa subuh, ya. 22, manusia sering melakukan kesalahan dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak boleh berperilaku pemaaf, takabur, sombong, lapang dada, tawadu. Kita nggak boleh berperilaku takabur, ya. Kita nggak boleh sombong. Udah miskin sombong, ya kan? Parah deh tuh. Udah gak ngerti sombong, parah juga tuh. Udah jelek sombong. Ya, kita nggak boleh sombong, harus lapang dada, pemaaf, tawadu, mendekatkan diri kepada Allah. 23, kunut umumnya dilakukan dalam sholat isya, witir, subuh, tarawih. Biasanya dilakukan dalam sholat subuh. Jadi ketika sudah rakaat kedua setelah ruku, itu biasanya ada kunut. Tapi biasanya juga ada, Pamin pernah menjumpai di sholat taraweh, itu juga ada kunut ketika witir. Cuman umumnya biasanya orang mengerjakan ketika sholat subuh. Next, 24, sujud sahwi dilakukan setelah gerakan iktidal, takbiratul ikram, ruku, membaca tahiyat akhir. Jadi kalau sujud sahwi itu dilakukan setelah membaca tahiyat akhir. Innaka hamidum majid. Setelah itu kita takbir Allahu Akbar, sujud. Baca doanya tadi, duduk lagi, terus sujud lagi, baca doanya lagi, duduk lagi, baru salam kanan dan kiri. Gimana doanya? Subhana malla yanamu wala yashhu. Ya, itu doanya. 25, terakhir berikut yang termasuk hikmah melakukan sujud syukur adalah hati menjadi gelisah, bertambah kekayaannya, menjadi ketakabur dan sombong, memperoleh tambahan nikmat dari Allah. Jelas, kalau kita sujud syukur, kita memperoleh tambahan nikmat dari Allah. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur akan ditambah nikmat-nikmat kita, rezeki kita dan sebagainya. Kalau kita kufur, nggak mau nikmat, maka akan dikurangi, malah kita nggak bisa kurang terus kayak gitu. Anak-anak, itulah pembahasan materi sujud yang sudah kita kerjakan kemarin hari Senin. Dari Pamin cukup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.